Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Remaja Sehat dan Aktif. Bareng aku Afrina, di podcast ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna soal hal-hal yang sering banget kita hadapi sebagai remaja, terutama soal kesehatan dan gaya hidup. Nah, topik kita kali ini super penting banget, apalagi buat kamu yang aktif di sekolah, eskul, atau suka berkegiatan di luar ruangan. Temanya adalah pola makan cerdas untuk remaja aktif. Dan kali ini aku gak sendirian loh, karena ada narasumber spesial sekaligus teman ngobrol yang seru banget buat bahas topik ini. Yuk kita sambut, ini dia Syifa, ahli gizi remaja yang pastinya udah paham banget soal pola makan sehat. Hai Afrina, dan halo juga untuk semua pendengar. Senang banget bisa ngobrol di sini, apalagi topiknya sangat relate. Karena jujur aja, banyak remaja yang aktif banget tapi masih belum sadar pentingnya makan dengan benar. Bener banget Syifa, aku sendiri juga sering banget mengabaikan soal makan sehat, apalagi kalau lagi sibuk atau buru-buru ke sekolah. Nah, mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling mendasar dulu kali ya, seperti sarapan. Nah, sebenarnya kenapa sih sarapan itu penting banget buat remaja aktif? Nah, ini topik klasik tapi penting banget Afrina. Banyak remaja yang melewatkan sarapan karena alasan gak sempat atau belum lapar. Padahal sarapan itu fungsinya kayak bahan bakar utama setelah tubuh berpuasa semalaman. Kalau kita gak sarapan, kadar gula darah bisa turun, otak jadi sulit fokus, dan tubuh cepat lelah. Akibatnya, di sekolah jadi ngantuk, gampang emosi, dan sulit menyerap pelajaran. Wah, iya banget. Aku sering tuh kalau nggak sarapan malah pusing dan gampang marah. Tapi banyak juga loh yang bilang kalau sarapan itu nanti malah ngantuk. Menurut Syifa sendiri, itu mitos atau fakta? Itu lebih ke salah pilih menu sih Afrina. Kalau sarapan cuma karbohidrat sederhana, misalnya roti tawar putih dan teh manis, itu dapat menyebabkan gula darah cepat naik, tapi cepat turun juga. Akibatnya malah bikin ngantuk. Solusinya, pilih sarapan dengan karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Contohnya, nasi merah, telur dadar, dan tumis sayur. Ada juga oatmeal dengan buah dan susu, roti gandum isi telur dan keju. Itu bisa bikin kenyang lebih lama dan energi stabil. Wah, ternyata kombinasi itu penting ya. Jadi bukan cuma makan asal kenyang. Kalau misalnya remaja bangun kesiangan, ada gak sih alternatif sarapan cepat tapi tetap sehat? Ada banget Afrina. Misalnya smoothie dari pisang, susu dan oat atau yogurt dengan granola dan buah. Bisa juga bekal sandwich gandum isi telur rebus dimakan di perjalanan. Jadi gak ada alasan buat skip sarapan. Wah, harus diingat banget nih. Jadi sarapan itu wajib buat remaja aktif supaya otak fokus dan tubuh tetap kuat. Nah, sekarang kita bahas hal yang sering jadi godaan remaja, yaitu camilan. Aku sendiri suka banget sih nyemil apalagi pas nugas atau nongkrong. Tapi katanya itu cemilan bisa bikin gemuk. Menurut Syifa bener gak sih? Gak sepenuhnya benar Afrina. Camilan itu justru bisa jadi bagian penting dari pola makan sehat asal dipilih dengan bijak. Remaja aktif itu butuh energi tambahan di antara jam makan utama. Jadi ngemil itu boleh, tapi harus tahu apa yang dimakan dan seberapa banyak. Oh, jadi sebenarnya bukan camilan ya yang salah, tapi gimana cara kita ngemil ya? Betul banget. Misalnya, pilih camilan yang tinggi serat dan protein seperti buah potong, terutama pisang, apel, atau pepaya. Ada juga kacang panggang tanpa garam, yogurt rendah lemak, popcorn tanpa mentega. Hindari yang tinggi gula,
tinggi garam dan lemak jenuh seperti keripik, gorengan, dan minuman bersoda. Oh, tapi kadang kalau udah nongkrong bareng temen tuh camilan sehat kayak kalah tren gitu sih ya dibanding gorengan dan boba. Iya juga sih, tapi sebenarnya kita bisa kompromi loh. Misalnya kalau minum boba, pesan ukuran kecil dan kurangi toppingnya. Atau kalau makan gorengan, batasi jumlahnya dan imbangi dengan air putih serta buah. Yang penting nggak berlebihan. Setuju banget. Jadi kita tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa harus merasa bersalah. Exactly. Prinsipnya adalah seimbang dan sadar diri. Kalau aktivitas kamu tinggi, kamu memang butuh energi lebih. Tapi tetap harus dari sumber yang bernutrisi. Nah, topik ini agak serius nih Syifa. Karena banyak banget tren diet ekstrim di media sosial, seperti puasa panjang atau IF, gak makan karbo, sampai cuma minum jus doang dalam sehari. Banyak remaja yang malah ikut-ikutan karena pengen kurus cepat. Sebenarnya seberapa bahaya sih diet yang kayak gitu? Wah, ini penting banget dibahas. Diet ekstrim bisa sangat berbahaya buat remaja. Tubuh remaja masih dalam masa pertumbuhan, butuh banyak zat gizi untuk membentuk tulang, otot, dan hormon. Kalau asupan nutrisinya terlalu rendah, bisa timbul kekurangan zat besi atau gampang lelah, dan juga rambut rontok, serta kulit kusam, gangguan hormon, bahkan gangguan makan seperti anoreksia. Selain itu, diet ekstrim biasanya tidak bertahan lama. Begitu berhenti, berat badan malah cepat naik lagi. Wah, jadi malah rugi ya. Dapatnya stres doang, tapi tubuh malah gak sehat. Betul, lebih baik fokus ke pola makan seimbang dan aktivitas fisik rutin. Misalnya, makan 3 kali sehari dengan porsi seimbang, banyak minum air putih, aktif bergerak, entah itu olahraga, jalan kaki atau naik tangga, dan tidur cukup. Dengan cara itu, berat badan bisa ideal tanpa menyiksa diri. Wah, aku suka banget tuh poin itu. Menjadi sehat bukan berarti harus tersiksa. Setuju, karena tujuan makan itu bukan cuma buat kurus, tapi buat kuat, fokus, dan bahagia. Oke, sebelum kita tutup, boleh dong Syifa kasih tips buat kita para pendengar yang ingin mulai menerapkan pola makan cerdas. Tentu, ini ada 5 tips sederhana tapi powerful. Yang pertama, jangan lewatkan sarapan. Minimal isi perut dengan makanan bergizi sebelum beraktivitas. Yang kedua, buat jadwal makan. Jangan tunggu lapar banget baru makan. Yang ketiga, siapkan camilan sehat, biar gak tergoda dengan jajan sembarangan. Yang keempat, minum cukup air. Hindari minuman manis berlebihan. Dan yang kelima, nikmati makananmu. Jangan makan sambil main HP atau nonton, biar sadar sama porsi dan rasanya. Wah, tipsnya keren-keren banget. Aku yakin pendengar kita jadi lebih semangat buat mulai hidup sehat. Semoga ya. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan konsisten itu jauh lebih baik daripada diet ekstrim yang cuma sebentar. Oke, terima kasih banyak ya Syifa udah mau berbagi ilmu dan semangat sehat bareng kita hari ini. Sama-sama Afrina, senang banget bisa ngobrol di sini. Oke, buat teman-teman pendengar, semoga episode ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk jaga pola makan, tetap aktif dan sayangi tubuhmu. Dan buat teman-teman pendengar, semoga episode ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk jaga pola makan, tetap aktif dan tetap sayangi tubuhmu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Remaja Sehat dan Aktif. Bye-bye.